Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh salah satu dari kalian. Saya minta untuk Arfa Gaisan untuk memimpin doa. Sebelum kita angka baiknya mari kita berdoa. Doa belajar dan yaudah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa ya? Hobi jidni ilma warjukni fahman. Amin. Oke, terima kasih untuk Arfa yang sudah memimpin doa memulai pembelajaran. Gimana kabarnya kalian? Sehat-sehat semuanya? Jangan lupa di masa seperti ini kita harus menjaga kesehatan ya, jaga imun tubuh kita, jaga kesehatan kita supaya tetap sehat gitu. Ikhtiar kita sebagai manusia menjaga kesehatan. Jangan keluar kalau nggak ada urgent karena sekarang masih masa pandemi yang belum usai. Ini belum selesai pandemi ini. Jadi kalau nggak ada yang urgent banget, jangan sampai keluar rumah. Kalaupun keluar rumah, kalian harus pakai masker yang benar, cuci tangan, dan selalu jaga jarak. Karena banyak di luar sana, kan kita juga nggak tahu apakah ada yang sudah terkena dan yang belum. Untuk menjaga-jaga, kita perkuat penjagaan dari kita untuk ikhtiarnya, dan jangan lupa selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ke pembelajaran, Bapak ada sedikit ice breaking. Bapak share screen dulu. Oke. Ini share screen nih. Kelihatan nggak share screen-nya? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Di sini Bapak lagi menampilkan slide ya. Tulisannya bab 3 sistem persamaan linear 3 variabel. Iya. Ya. Pertemuan kali ini kita akan membahas ini, melanjutkan pertemuan pada pertemuan sebelumnya. Sebelum kita masuk ke materi awal, kita speaking dulu nih sebentar. Pengen tahu kepala kalian sudah siap atau belum? Nah, pengen nanya dulu nih, kira-kira ini gambar apa? Ada yang tahu ini gambar apa? Itu kayak yang ada di SpongeBob. Kayak apa, sebutkan coba. Bintang laut, Mister. Bintang laut. Ada yang lain? Iya, itu bintang laut. Gurita. Gurita. Apa? Bintang laut itu, Mister. Bintang laut. Yang lain selain bintang laut ada? Oke, kita cek ya. Bakteri kali, Nah, Mister. ternyata ini apa? Ayam. Ayam. Ini ayam ya. Tadi yang Bimo. laut berarti kurang tepat. Oke. Ini yakin kalian? Ini yakin menurut kalian ini ayam? Enggak. Mangkok, Pak, mangkok. Mangkok. Enggak. Coba cek. Bukan mangkok ternyata. Nah, kalau menurut kalian ini apa nih? Setelah ini? Nggak tahu.
Nggak tahu. Jawab dong. Tolong. Ada yang tahu? Ini ada Enggak. ayam, terus ada yang lagi lihat ayam. Anak-anak mungkin tuh anak-anak yang lagi belajar. Lagi belajar. Anak-anak yang lagi melihat keluar mungkin, gitu kan. Kita cek. Nah, yang di dalam rumah anak-anak lagi melihat ayam ya. Benar gak? Ya. Ya, kita cek lagi. Cek. Wah, bisa ya? Nggak tahu, Pak. Nah, ternyata di sini tuh adalah lagi di dalam rumah ya, si anak itu lagi mencari lihat ayam. Terus ada peternakan. Ini mungkin di luar negeri ya. Ada hewan yang nggak baik. Nah, lihat lagi setelah ini. Nah, ini adalah suatu peternakan ya. Mungkin ini suatu rumah yang banyak halamannya tuh. Ya. Oke, lihat lagi. Nah, ternyata bukan. Terus dilihat ternyata bukan itu. Ternyata itu adalah suatu miniatur. Nggak tahu apa sih. Miniatur. Tolong. Miniatur rumah. Kecil banget yang ayam. Kalau itu ayam Kok berarti bisa kita gitu? kecil banget. Ini miniatur rumah ternyata ya. Tadi tuh berarti persangkaan kita salah tadi. Tadi ada rumah, ada anak yang lagi lihat ayam, ternyata bukan, ternyata ini miniatur. Gitu. Berarti yang ayamnya miniatur kecil. Nah, ternyata ini kira-kira ini apa nih menurut kalian? Gambar apa ini? Snow White. Snow White. Snow White. Gambar mainan ya. Kardusnya, Mister. Kardusnya. Gambar apa? Kita lihat. Kali, Mister. Gambar produknya. Apa tuh? Lihat tuh. Ternyata Majalah. Mainan ini, itu, Mister. majalah. ternyata itu bukan miniatur tapi sebuah gambar gitu kayak di majalah koran gitu ya. Itu gambar. Kayak gitu lah. Majalah kayak gambar pohon gitu. Tolong. Gambar. Sampul mainan. Intinya gimana? Nah, ternyata tadi itu bukan miniatur juga, salah juga kita ternyata. Itu koran ternyata. Bukan koran ya, majalah gitu ya, gambar ya. Macam Di gitu. halaman pertama. Kita cek lagi. Ternyata ada lagi orang yang lagi membaca majalah. Ini sebenarnya masih ada lanjutannya, cuman kalau kita lanjutkan masih jauh. Ini di pertemuan berikutnya saya lanjutkan. Nah, ini sudah selesai, cuman ini sebenarnya masih panjang. Intinya gini, intinya nih pesan yang ingin saya sampaikan. Kita melihat sesuatu itu, seorang atau suatu masalah, itu sebenarnya kita itu masih berpersepsi gitu, masih hanya sebagai persepsi atau opini kita, pendapat kita, karena belum tentu itu benar. Ternyata kan tadi ketika kita berpersepsi itu ayam tuh, itu lagi anak-anak yang lagi melihat ayam, ternyata pas kita lihat lagi, kita melihat lebih tinggi lagi atau lebih luas lagi pandangan kita, ternyata itu bukan. Jadi jangan sampai kita menjadi orang-orang yang gampang menjudge sesuatu, gitu ya. Gampang berpersepsi sesuatu. Misalkan ada suatu kejadian atau suatu masalah, jangan sampai kalian gampang menyimpulkan. Misalkan, wah ini kalau dalam matematika ya, wah ini soal ini susah, misalkan. Nah, kalian jangan sampai menjudge dulu itu susah sebelum kalian mencoba mengerjakan, sebelum kalian mencoba belajar. Itu pesan yang ingin saya sampaikan di awal pertemuan ini. Oke, semoga pesan itu bisa menjadi inspirasi buat kita semua untuk tidak menjudge sesuatu dari sampulnya doang, gitu. Karena kita belum tahu seluk beluknya. Nah, itu ya. Tadi saya belum untuk absen ntar saya foto partisipannya, terus saya share di Google Classroom untuk absensinya biar kalian bisa melihat juga yang hadir dan yang tidak hadir. Gitu ya. Di sini udah ada 41 partisipan, berarti 41 ya, berarti hanya 4 siswa yang tidak hadir. Oke. Nah, tujuan pembelajaran kali ini
kita udah masuk ke pembelajaran ya. Melalui proses diskusi dan dalam mengerjakan LKS, ntar LKS-nya kita kerjakan bersama-sama juga dengan bimbingan saya tentunya. Kalian dapat menentukan penyelesaian sistem persamaan ini 3 variabel dengan tepat, serta memiliki rasa ingin tahu, jujur, percaya diri, dan tanggung jawab, serta menjadi pribadi yang mampu menyelesaikan permasalahan dengan cara yang baik. Terus yang kedua, melalui proses diskusi dan mengerjakan LKS juga, peserta didik dapat membuat model matematika dari masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel dengan tepat, serta memiliki rasa ingin tahu, jujur, percaya diri, dan tanggung jawab, serta menjadi pribadi yang mampu menyelesaikan permasalahan dengan cara yang baik. Itu tujuan pembelajaran pada kali ini. Oke. Nah ini adalah materi yang pertemuan sebelumnya ya. Materi pertemuan sebelumnya. Yaitu tentang apa nih? Kemarin kita belajar tentang apa? SPLDV. Nah, kemarin kita belajar tentang SPLDP dan metode menyelesaikan SPLDP. Ya, itu materi kemarin. Di sini juga. Nah, ini materi kemarin juga ya. Penjelasan SPLDP itu ada, ini mengingatkan kembali, ada metode grafik, substitusi, eliminasi, dan substitusi, dan ada determinan. Ini adalah materi sebelumnya. Oke. Ini kemarin sudah dijelaskan. Semoga kalian bisa paham. Ini juga sama. Ini kita memakai campuran ya. Pertama eliminasi, kedua substitusi. Nah ini sekarang kita akan mencoba menentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, coba kalian lihat dulu materi lihat di sini ada masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Kira-kira nah, kita coba baca bareng-bareng ya. Sebuah kios menjual bermacam-macam buah, diantaranya jeruk, salak, dan apel. Seorang yang membeli 1 kg jeruk, 3 kg salak, dan 2 kg apel harus membayar 33.000. Di sini kemarin juga sempat dibahas sekilas ya. Jadi kalau ada soal cerita seperti ini, kita buatkan tabel. Tabel itu adalah untuk mempermudah kita memodelkan matematika untuk mempermudah menyelesaikan soal cerita seperti ini. Di sini 1 kg jeruk berarti 1 kg di sini. Ya. Terus 3 kg salak. Terus 2 kg apel. Total harganya 33.000. Terus kalau pembeli yang kedua 2 kg jeruk, 1 kg apel, salak, 1 kg ya apel betul 1 kg juga. Harganya 23.500. Terus orang yang beli 1 kg jeruk, kalau 1 kg jeruk, 2 kg salak dan 3 kg apel membayar 36.500 gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Dari soal cerita kita buat ke tabel. Ada pertanyaan sampai sini? Enggak ada. Oke, makasih Fitria tanggapannya. Ada lagi yang lain? Paham semuanya? Paham, Mister. Oke, makasih. Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan ke berikutnya. Nah, ini sebenarnya sudah dijawab juga ternyata ya. Kita clear. Nah, tadi benar ya, sama ya. 1, 3, 2 coba itu. Kita lanjutkan. Lagi mana nih? Nah,
dari apa tuh nih? Dari tabel ini kita buat model matematikanya. Nah, model matematikanya kita misalkan nih harga 1 kg jeruk itu X, harga kilogram 1 kg salak itu Y, harga 1 kg apel itu Z. Nah, berarti di sini karena 1 jeruk, 3 salak, 2 apel berarti 1X, 3Y ya. Berarti ini anggap X, berarti kan yang ini. Ini anggap Y, ini anggap Z. Berarti 1X, ini 1X, 3Y, ini 3Y di sini. 2Z, 2Z, dan sama dengan 33.000. Terus 2X, 1Y, ini 1Y, 1Z, ini 23.500. Terus X, 2Y, 3Z, 36.500. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Jadi dari tabel kita buat model matematikanya. Nah, ini adalah sistem persamaan linear 3 variabel. Ada pertanyaan sampai sini? Halo? Enggak ada. Ada, paham. Oke, lanjut. Kita lanjutkan kembali. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara mengetahui harga dari 1 kg jeruk, salak, dan apel tersebut tanpa bertanya ke penjual? Jadi kita itu pengen tahu nih, harga 1 jeruk, 1 salak, sama 1 kg apel tanpa bertanya kepada penjual. Nah, ini menggunakan. Oke, kita jawab ya. Sini nih. Tadi persamaan pertama apa tadi? X. Ini yang dicatat. X tambah 3Y tambah 2Z. X tambah 3Y tambah 2Z. Z sama dengan 33.000. 3.000. Terus persamaan kedua 2X 2X tambah tambah Y tambah Z Z sama dengan 23.500. 23.500. Terus X tambah 2Y tambah 3Z sama dengan 36.500. Nah, sekarang bagaimana cara mencari nilai X, Y, dan Z ini? Ini SPLTP-nya. Ada yang udah, nah kita kan ada banyak metode ya dari SPLTP, banyak metode juga. SPLTP itu sebenarnya sama aja. SPLTP metodenya itu sama dengan SPLDP. Ada eliminasi, substitusi, ada determinan. Nah, kita coba menggunakan eliminasi. Langkah, ada yang udah tahu langkah pertama apa kalau untuk sistem persamaan ini 3 variabel? Pertama, eliminasi. Misalkan kita pilih nih, ini bebas sebenarnya ya. Eliminasi X. Misalkan X dari persamaan 1, ini persamaan 1, ini persamaan kedua, ini persamaan ketiga. Eliminasi X dari persamaan 1 dan 2 misalkan. Persamaan 1 dan 2, eliminasi X dari persamaan 1 dan 2. Berarti sini X tambah 3Y tambah 2Z sama dengan 33.000. Terus 2X tambah Y tambah Z sama dengan 23.500. Nah, karena tujuannya itu, ini langkah pertama ya. Langkah pertama itu harus mengeliminasi salah satu variabel yang ada di sini. Boleh X, boleh Y, boleh Z. Jadi itu gimana kaliannya, terserah kalian aja. Kalau ini misalkan ini saya pengen mengeliminasi X dulu. Nah, kalau mau mengeliminasi X, berarti di sini harus variabelnya harus sama ya, variabel. Koefisiennya harus sama ya, koefisien X-nya. Nah, di sini beda nih, di sini 1, di sini 2. Nah, bagaimana cara menyamakannya? Ada yang tahu? Bagas, gimana Bagas? Apa? Untuk mengeliminasi X, kita harus mengalihkan berapa dengan berapa? Aku sih kali 1 ya. Atasnya kali 1. Kali 1. Terus? Balik ya? Kali 2 kali 2. Sasa kali 2. Kali 2. Sebentar. Sebentar nih.
X-nya kali 2. X-nya ya pertama kali 2, yang kedua kali 1 ya? 1. Oke, coba ya. Terus berarti 2 kali X, 2X. 2 kali 3, 6Y. 2 kali 2, 4Z. Sama dengan 66.000. Terus 1 kali 2X, 2X. 1 kali Y, 1 kali Z, Z. Sama dengan 23.500. Nah, ini kan udah sama nih X-nya ya. Ini nilai X-nya udah sama nih, 2 kurang 2. Habis ya. Kurang ya. Berarti 5Y tambah berapa nih? Azian berapa Azian? Aritsa? 3Z kondisi. 3Z. Berapa ini 66.000 dikurang 23.500? 0,05 ya. 42.500. 42.500. Nah, 42.500. 5Y tambah 3Z sama dengan 42.500. Ini kita anggap persamaan keempat. Ini persamaan keempat. Gitu. Nah, jadi yang persamaan 1 dan 2 eliminasi X. Nah, terus langkah selanjutnya juga kalian harus mengelimininasi X, tetapi jangan persamaan 1 dan 2. Misalkan kalian pilih mau persamaan berapa tuh? Mau persamaan berapa dan berapa kira-kira? Eliminasi X dari persamaan mau berapa dan berapa nih? Halo? 2 dan 3 misal. 2 dan 3 atau 1 dan 3 yang lebih gampang yang mana? 1 dan 3. 1 dan 3. 1 dan 3 kita coba. Sebenarnya sama aja ya. S 1 dan 3. Oke. Eliminasi X dari persamaan 1 dan 3. Oke, coba kita lihat. Kita coba tentukan persamaan satunya X tambah 3Y tambah 2Z sama dengan 33.000. Terus X tambah 2Y tambah 3Z sama dengan 36.500. Oke, ini di sini lihat nih, enak nih. X-nya udah sama ya. Karena kita mau mengeliminasi X-nya sama. Udah sama ya, langsung dikurang aja. Nah, ini berapa nih jadi jawabannya? Y. Ini habis ya. Berarti ini 3 kurang 2 Y, 1 Y. Terus ini Min Z. Z. Terus min ya. Min gak sih? Min berapa? Min 3.500. 3.500. Nah, ini persamaan ke-5. Nah, setelah kita dapat persamaan 4 dan 5, baru kita eliminasi persamaan 4 dan 5. Jadi tujuannya itu eliminasi X itu kita ingin membuat persamaan keempat. Ini juga sama, eliminasi X itu kita ingin membuat persamaan ke-5. Nah, dari persamaan 4 dan 5 kan ini udah Y, Z. Kalau udah seperti itu, kita bisa mencari salah satu nilai Y dan nilai Z. Ya enggak? Ya. Oke, lanjutkan ya. Kita coba lanjutkan. Oke, lanjutkan. Oke, tadi persamaan 4, saya bapak terus lagi ya, eliminasi persamaan 4 dan 5. Oke, persamaan 4-nya berapa tadi? Eliminasi apa nih? Boleh X, boleh Y, boleh Z. Misalkan Y ya. Eliminasi Y persamaan 4 dan 5. Dari persamaan 4 dan 5. Tadi persamaan 4-nya berapa? 5Y tambah. Halo? Khania, Maritza, persamaan 4-nya berapa?
Ania, Z doang ya, Mister? 5Y tambah 3Z sama dengan 42.500. Itu persamaan 4. Persamaan 5-nya? Y Y dikurang Z sama dengan min. negatif 3.500. Nah, ini lihat nih persamaan 4 dan persamaan 5. Karena kita ingin mengeliminasi Y, nah berarti harus samakan dulu Y-nya. Dikali berapa tuh? Dikali 1 kali 5. Kali 1 kali 5. Oke, kali 1 kali 5. Yang lain sepakat kali 1 kali 5? Iya, Mister. Ya. Ya. 1 kali 5Y, 5Y. 1 kali 3, 3Z. 42.500 kali 1, 42.500. Oke. Terus 5Y min 5Z sama dengan min 3.500. Dikurang ditambah nih kira-kira. Ditambah. Yakin ditambah. Kalau ditambah jadi 5 dikurang 5, 10Y. Kurang. Itu 3.500-nya nggak dikali 5, Mister. Oh iya, dikali 5 dulu ya. Oke, makasih koreksinya. Nggak bisa dihapus nih. Bentar. Mana nih? Berapa tuh? Jadi jawabannya berapa? Min 17.500. Terima kasih. Ditambah dikurang ya. Ya kan dikurang kan? Untuk menghilangkan Y dikurang kan? Iya. Berapa nih? 5Y kurang 5Y berapa? Keila berapa Keila? 0. 0, oke. Terus 3 dikurang min 5 berapa nih? Min 2. Min 2. Oh, yakin? Enggak, 8. 8, oke 8 ya. Terus 42.500 dikurang min 17.500. Ini 60.000 ya. Nah, sekarang Z sama dengan 60.000 dibagi 8 berapa? 6.000 dibagi 8 berapa? 7.500. 500. Tadi Z itu apa tadi Z? Z. Salak, buah, salak, jeruk atau apel? Apel. Berarti harga satu apel tuh 7.500 ya. Salah aja nih. Oke, lanjut ke, nah karena Z-nya sudah kita ketemu, kita sekarang mau pakai eliminasi atau mau pakai substitusi itu untuk mencari Y. Ini kan Z-nya dapat nih 7.500 nih. Z-nya dapat kan 7.500 kan? Ya. Nah, sekarang untuk mencari Y, kira-kira pakai eliminasi atau substitusi? Substitusi. Substitusi, berarti sini substitusi Z 7.500 ke persamaan berapa nih? Ke persamaan 4 atau 5? Nadia? 4 atau 5 Nadia? 4. 4. Oke, makasih Nadia. Persamaan 4. Coba ya. Persamaan 4-nya 5Y plus 3Z sama dengan 42.500. 5Y tambah 3 dikali 7.500. 42.500. Kebanyakan. Kebanyakan ininya. Oke. Berapa nih jadinya? 5Y tambah ini lebih ini ya kalau persamaan 4 ya. Kalau persamaan 5 boleh nggak? Biar lebih mudah.
Persamaan Iya, 5 boleh nggak nggak? apa-apa. Lebih mudah ya persamaan 5 ya? Iya. Hapus dulu ya. Kita sebenarnya ini tidak ada cara khusus untuk mencari nilai y, x, y, z ini. Jadi kalian tinggal lihat aja persamaan-persamaannya, cari yang mempermudah kalian. Jadi cari yang mempermudah kalian dalam mengerjakannya. Ini persamaan 5 ini akan mempermudah, insya Allah. Y dikurang Z sama dengan min 3.500. Y-nya kan belum ada, Z-nya 7.500. Ini min 3.500. Ini kan lebih mudah ya. Y sama dengan min 3.500 ditambah 7.500. Berapa nih nilai Y-nya? Halo. Bagas hadir? 4.000. Bara? 4.000. Oke, 4.000. Nah, Y itu tadi apa, Y? Salak. 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 Berarti ini harga salak 1 kilonya 4.000 ya. Oke. Kita lanjut ke mencari X. Kalau mencari X, gimana caranya? Kalau mencari X, gimana caranya? Kita punya persamaan 1, 2, 3, 4, 5. Kalau persamaan 4 dan 5 nggak mungkin kita bisa menemukan nilai X ya. Kenapa nggak mungkin? Kenapa kita kalau menggunakan persamaan 4 dan 5, kenapa kita nggak mungkin dapat nilai X? Nggak ada X-nya. Ya, nggak ada nilai X-nya ya. Tinggal mungkin dapat persamaan dari persamaan 4 dan 5. Berarti kita harus menggunakan persamaan 1, 2, atau 3. Mau pakai yang mana? Mau pakai yang mana? Persamaan 1 aja, Mister. Oke, coba. Pakai substitusi atau eliminasi? Substitusi. Ya. Substitusi nilai Y 4.000 dan Z 7.500 ke persamaan tadi 1 ya. 1. Oke, coba persamaan satunya tadi apa? Yang masih ingat? X 3Y 2Z. X 3Y 2Z. Tambah 33 ribu. X 3Y-nya berapa nih? 3 dikali Y-nya 4.000 tambah 2 dikali 7.500. sama dengan 33.000. Oke, X sama tambah 12.000 tambah berapa? 7.500 kali 2? 15.000. 33.000. Oke, berapa nih? X tambah 12.000 tambah 15.000 berapa? 27.000. Oke, thank you. Jadi X sama dengan 3.000 kurang 6.000 nih. 33.000 dikurang 27.000. Oke, makasih. 6.000 di sini ya. Nah, nilai X-nya, nilai Y, nilai Z-nya kita udah dapat nih. Nah, berarti kita simpulkan berarti harga, jangan lupa kalau ada soal cerita gitu kalian harus menyimpulkan ya. Harga 1 kilogram apa aja tadi ya? Tadi apa aja? Jeruk, salak, apel ya? Jeruk, salak, apel. Jeruk itu berapa jeruk? 6.000. Salak itu 4.000. Apel itu 7.500. Nice. Ini salah nih. Nah, gitu. Ini harganya ya, sini sama nih. Harga 1 kilogram jeruk 6.000 rupiah. RP harusnya. Ini juga sama RP. 4.000 rupiah, 75.000 7.500 loh. Oke, gimana? Ada pertanyaan sampai sini? Bisa kita simpulkan nggak langkah-langkahnya apa aja? Ada yang bisa menyimpulkan langkah-langkahnya apa aja? Halo? Ya, kita dilihat dari slide yang pertama dulu nih.
Oke, slide pertama. Slide pertama langkahnya apa nih? Eliminasi X dari persamaan 1 dan 2. 2. Terus langkah selanjutnya eliminasi X dari persamaan 1 dan 3. Jadi ini eliminasi ini untuk mendapatkan persamaan 4 dan 5. Setelah persamaan 4 dan 5 dapat, eliminasi lagi tuh. Dapat nilai salah satu nilai Y atau Z. Gimana, kebayang nggak langkah-langkahnya? Karena di sini tidak ada rumus khusus. Kalau eliminasi dan substitusi tidak ada rumus khusus dalam menyelesaikan ini. Yang penting kalian ambil persamaan berapa dan berapa, lalu selesaikan. Gimana, ada pertanyaan? Gak ada, Pak. Paham? Paham. Oke, kalau paham kita simpulkan dulu nih, kesimpulan. Sebelum kita ke LKS. Kesimpulan dari ini ya, dari menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel. Kira-kira apa? Pertama apa tadi? Halo? Anggita? Eliminasi salah satu ya. Eliminasi salah satu variabel di persamaan 1 dan 2 misalkan, ya kan? Langkah kedua, ini sama eliminasi salah satu variabel di persamaan, jangan sama lagi persamaannya ya. 1 dan 3. Nah, terus ketiga, eliminasi satu persamaan di sini. Langkah pertama itu akan menemukan persamaan ke-4. Langkah kedua akan menemukan persamaan ke-5. Terus langkah ketiga berarti apa? Persamaan 4 dan 5. Nah, eliminasi atau substitusi terserah kalian ya. Persamaan 4 dan 5. Setelah dapat persamaan 4 dan 5 kan dapat tuh. Berarti substitusi ya. Substitusi nilai yang didapat ke salah satu persamaan. 4 atau 5. Yang kelima apa? Yang kelima terakhir untuk mencari nilai X. Halo? Substitusi nilai yang didapat dari persamaan 4 dan 5 ke persamaan 1, 2 atau 3 gitu ya. Ini langkah-langkah. Ini sepertinya ini tuh langkah-langkahnya nggak baku-baku banget. Ini bisa saja langkah pertama bisa saja misalkan langkah ketiga bisa aja menjadi langkah pertama, tergantung soalnya. Langkah keempat bisa saja menjadi langkah pertama. Yang penting itu kalian bisa melihat persoalan itu, lalu melihat persamaan-persamaannya, lalu eliminasi salah satu persamaannya supaya nilai-nilai yang lain dapat kayak gitu. Oke, itu penyelesaiannya. Sekarang ini kesimpulannya nih, sistem persamaan linear 3 variabel itu berarti kan tadi bentuk umum persamaan linear 3 variabel ada 3 variabel ya, misalkan kalau ini X, Y, Z. Ini. Terus dengan A1, A2, C1 sampai D3 merupakan bilangan real. Jadi ini bilangan real nih, A1, B1, C1, D1 itu bilangan real. A2, B2, C2, D2 itu bilangan real. Gitu. Nah ini metodenya dari eliminasi.
dan substitusi, eliminasi dan substitusi, ada metode determinan. Nah, kita tadi eliminasi dan substitusi ya. Karena lebih mudahnya itu kita gabungkan semua metode yang ada supaya menghasilkan mencari penyelesaian yang lebih mudah. Nah, sebenarnya ini hanya salah satu ya. Sebenarnya masih ada lagi. Banyak. Kalau kalian ntar kuliah di jurusan eksak, yang kalau misalkan matematika, itu kalian pasti belajar menentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel atau persamaan linear 2 variabel. Itu bukan hanya eliminasi, substitusi, determinan, bukan hanya itu. Tuh. Siapa di sini yang mau jurusan matematika? Marita, mau Marita? Anggita, mau Mister, Anggita? makasih. Nadia, mau Nadia? Ini Nadia cocok nih kayaknya nih. Bagas mau, kayaknya Bagas nih cocok nih. Biasanya. Kenapa, Mister? Tidak mau sepertinya. Bagas kalau misalnya orang yang berkacamata itu bisa cocok banget tuh jadi belajar matematika. Belajar jurusan matematika. Aryo Bimo kayaknya cocok banget nih. Ini semuanya kalian cocok lah intinya. Nah, ini tadi ya. Yang penyelesaian persamaan linear 3 variabel sini sama sebenarnya langkah-langkahnya. Ini contoh soal. Kita lihat sejenak contoh soalnya sebelum kita ke LKS ya. Lihat sejenak. Ya, ini ada 3 persamaan ya. Persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3. Nah, di sini eliminasi variabel Z. Nah, kalau ini eliminasi variabel Z. Kalau tadi apa tadi kita Y ya, X ya. Persamaan 1 dan 2. Persamaan 1 dan 2 dapat persamaan. Oh, ini langsung dapat persamaan 5 nih. Persamaan 4-nya mana nih? Oke, kita lihat dulu aja. Ini persamaan 5 misalkan. Dapat ya. Dari sini paham ya? Coba lihat paham nggak nih? Karena sama sebenarnya. Sama tadi. Kalau ini per kali 1, kenapa ini dikali 1 dan ini dikali 2? Karena kita akan mengeliminasi Z. Sini Z-nya 2, koefisiennya di sini 1. Berarti biar sama kali 1. Ini kali 2. Jadi 1 kali 2, 2 kali 1, 2. Nah, dapat 2 sama kan? Baru dieliminasi. Oke, ntar kalian bisa pelajari setelah pelajaran ini karena PPT-nya saya akan bagikan juga. Oke. Nah, contoh soal. Lanjut. Mana nih? SS. Nah, ini persamaan 4 dan 5 dapat nih. Persamaan 4 tadi dapat. Enggak tahu nih 4-nya hilang di sini. Tiba-tiba ada 5. Di sini 4-nya muncul, enggak apa-apa. Nah, ini HP-nya ada di sini HP-nya. Ini nilai X. Ini nilai X. X-nya 4, Y-nya min 2, Z-nya min 1. Ya. Oke, kita ke LKS coba. Kita ke ada yang udah lihat LKS-nya? Nggak dapat LKS, Mister. Di Google Classroom. Oh, belum. Coba lihat kita Mister share screen juga, tapi kalian coba kerjakan sendiri ya. Sekarang ya, jangan di ini tugasnya pas hari ini juga. Maksudnya dikerjakan sekarang ketika pembelajaran berlangsung. Oke, Mister share screen lagi di sini untuk LKS. Nah, di sini LKS-nya tujuan pembelajarannya sama kayak tadi. Alokasi waktunya 20 menit. Kita coba 20 menit ke depan mengerjakan LKS ini. Silakan buka buku tulisnya untuk mengerjakan LKS ini. Aryo Bimo, jangan bengong Aryo Bimo. Alvin, jangan bengong Alvin. Maritza. Soalnya di Mister. Ininya aja alternatif penyelesaian. Kan soalnya udah ada
ntar juga kalian kan nyatet ya. Sekarang ini aja langsung ya untuk mengefektifkan waktu langsung aja lihat di layar, kalian kerjakan di buku tulis gitu. Oke? Bisa. Fitrian Nashwa, oke, Masya Allah lagi ngerjain tuh. Raffi juga lagi ngerjain tuh, Masya Allah. Bara lagi ngerjain juga. Arfa lagi ngerjain Arfa. Kalau misalnya ada yang kurang paham, langsung tanyakan ke Mister ya. Terus kita diskusi ntar. Kita sambil diskusi juga untuk mencari nilai X, Y, dan Z-nya. Ini hadir semua nih berarti nih. Karena semuanya 44. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Jadi pertama itu seperti yang tadi ya. Dari soal cerita buat ke model matematikanya. Buat tabel dulu baru ke model matematikanya. Ini udah ada ya. Yang ini tabel udah diisi belum? Titik-titiknya udah diisi? Yang buku diisi oleh angka berapa yang buku? Yang buku diisi oleh angka berapa? 3. Kalau pensil? 3. Ya. Kenapa 3 ya? Oh ya, Budi membeli 3 pensil dan 3 penggaris. Oke, betul. Ya, terus ini berapa yang ini? Rp29.000. 29.000. Oke, pintar sekali. Oke, bisa ya dari tabel. Jadi kalian nggak soal ceritanya jangan ditulis di buku ya. Karena kan soalnya ada di HP kalian kan? Ya. Udah ya, tabel udah. Mister scroll ke bawah. Udah kan? Halo? Belum. Udah, Pak. Udah, Mister, udah. Ya, sabar. Scroll aja, scroll. Yang ada yang belum? Siapa yang belum tadi? Yang belum nyatet ya. Ini. Oke, scroll ya. Aku belum itu, Pak, aku belum nyatet. Dicatat dulu ininya soalnya. Nggak usah soalnya. Iya, Soalnya tabel doang, tabelnya. Apa? Tabel doang, tabelnya doang. Oke, silakan tabel doang. Itu aja. Itu kan soalnya Ani membeli 4 pensil, 3 buku, dan 2 penggaris. Nah, kalau Budi membeli 3 pensil dan 3 penggaris. Kalau Cici membeli 5 buku dan 2 penggaris.
Terus harga yang harus dibayar oleh Ani, Budi, dan Cici berturut-turut adalah 25.000, 10.500, dan 29.000. Berapa masing-masing harga pensil, buku, dan penggaris tersebut? Itu. Jadi pertanyaannya harga buah pensil berapa, buku berapa, penggaris berapa. Itu. Oke, tadi ada yang izin siapa nih? Saya izin. Oke, Adelia. Oke, Adelia. Tapi yang penting ini ya, ada konfirmasi. Gimana udah? Bapak scroll ke bawah nih. Bapak cek-cek dulu deh. Oke, para Vina, kenapa off kamera? Oh, ada on. Oke. Vira, Alifira. Alifira, hadir Alifira. Nah, Vida ada jaringannya error. Oke. Siska, Mona Lisa, off on kamera Mona Lisa. Niki Fadila, Muhammad Amar, Yasmin. Silakan sambil mengerjakan ya. Aulia, sambil mengerjakan Aulia. Alifira, gimana udah? Lagi ngerjain, Mister. Oke. Mister, Ya, mau nanya yang Budi itu model matematikanya 3X ditambah Y apa langsung ditambah 3Z, Mister? 3X ditambah 3Z. Ya, berarti Y-nya nggak usah, Mister ya? Y-nya kan 0 ya, berarti 0 nggak usah tulis ya. Oke. Oh, iya. Makasih, Mister. Oke. Enggak. Nanti aja. Aku mau ngechat. Bilang gimana? Mister itu kan ada nolnya. Kalau ada nolnya berarti nolnya nggak usah ditulis kan? Ya, betul, nggak usah tulis. Berarti Udah langsung sampai mana? 3X tambah Ya, Mister scroll ke bawah 3Z ya. gitu. Kita cek. Nah, kayak gini. Jadi entarnya kalian tulisnya, kalau ini kan ada 00. Mister itu lagi ya. Nah, kalau ini udah sama ya. 4X tambah 3Y tambah 2Z, 2Z sama dengan 25.000 gitu ya. Ya, kalau ini X, 3X ya. 3X tambah 3Z sama dengan 10.500. Berarti ini 5Y tambah 2Z sama dengan yang berapa tadi ya? Yang berapa nih? 29.000. 29.000. Nah, gitu ya. Nah, terus dengan cara eliminasi variabel X dari persamaan 1 dan 2 diperoleh. Nah, kalian ntar ini nih. Eliminasi persamaan 1 dan 2 diperoleh berapa nih? Ada yang udah mencoba menjawab? Sama kayak langkah yang tadi dilakukan ya. Mengeliminasi X dari persamaan 1 dan 2 didapat persamaan 4. Nah, kira-kira persamaan 4-nya apa? Ada yang udah? Ada yang sudah?
Arfa, udah Arfa? Dapat persamaan 4-nya dapat berapa? Belum. Oke, Alifira. Koneksi sekarang pada lagi down ya? Ini ada yang masih lagi down juga nih. Rahmat, dapat Rahmat? Belum, Pak. Maritza, Nadia, Aras, Dafa. Lagi ngitung, Mister. Persamaan 4-nya dapat belum? Saya udah dapat. Berapa persamaan 4-nya? Oke, Mister tunggu ya. Kita tunggu. Udah, Mister. Berapa Nggak tahu. persamaan 4-nya? 5Y. Ah? 5Y 5Y terus? min 6Y sama dengan 33.000. Bentar, ini dulu nih. 5Y plus berapa Z nih? Oh. Iya, plus. Mana, Mister? Tunggu. Ini kan eliminasi X dari persamaan 1 dan 2. Didapat persamaan 4. Z 6Z. 5Y tambah 6Z sama dengan? 33.000. 3.000. Nggak tahu sih. Bapak, ntar kita lihat teman-temannya. Sama ada yang lain nggak? Sama nggak kira-kira ini? Persamaan 4-nya sama nggak? Teman-teman yang lain, tolong bantu. Tolong bantu konfirmasi dari Azian. Sama, Mister. Sama. Oke, kalau sama. Yang lain sama. Oke, langsung berarti. Nah, kenapa di sini saya nanya dulu nih. Kenapa di sini kita tidak mencari persamaan kelima? Kalau di sini kan tidak mencari persamaan kelima ya. Kenapa coba? Di sini langsung dengan cara eliminasi variabel Y dari persamaan 3 dan 4 diperoleh Z. Pertanyaan saya, kenapa di sini tidak mencari persamaan kelima? Karena persamaan keempatnya nggak ada X-nya, Mister. Gimana? Gimana tadi, Bara? Sorry. Kurang fokus. Yang persamaan ketiganya itu nggak ada X-nya. Oke. Jadi ada yang lain nggak kira-kira nih? Itu udah benar. Yang lain kata-kata selain itu maksudnya. Maritza, gimana Maritza? Ada X-nya, Mister. Ya. Kata-kata selain itu. Karena persamaan 3 sama nggak ada X-nya. Persamaan 3 nggak ada X-nya, persamaan 4 nggak ada X-nya. Nah, ya betul ya. Jadi gini, intinya gini, kan persamaan 4 itu kan memuat variabel Y dan variabel Z, iya nggak? Iya. Ya, terus kita cari di persamaan 1, 2, 3 yang hanya memuat variabel Y dan Z. Ternyata ada persamaan ketiga. Nah, kalau udah ada persamaan ketiga, berarti langsung aja persamaan 3 dan 4 eliminasi. Sehingga dapat nilai Z atau nilai Y gitu. Kalau tadi kan kenapa kita mencari persamaan kelima? Karena persamaan 4 itu kan dapat Y dan Z. Dicari di persamaan 1, 2, dan 3, nggak ada yang hanya memuat variabel Y dan Z. Semuanya ada X-nya. Nah, itu nggak bisa. Berarti kita harus mencari persamaan ke-5. Nah, karena di sini persamaan ketiganya sudah memuat Y dan Z, berarti nggak usah mencari persamaan ke-5. Nah, kira-kira di sini paham nggak?
Atau kecepatan nggak ngomong ini? Paham nggak? Paham, Mister. Oke, Jadi makasih. kalau udah ketemu Z-nya nggak perlu ini lagi ya kalau ketemu Z-nya ya. Ya, nggak perlu. Kalau di persamaan 1, 2, dan 3 itu ada Y dan Z-nya, nggak ada X-nya, langsung aja. Nggak usah mencari persamaan ke 5. Tuh. Nah, terus di sini udah ada yang eliminasi persamaan 3 dan 4 belum? Dapat berapa Z-nya kira-kira? Dapat 2.000, Mister. Berapa? Dapat 2.000. 2.000. 2000. Sama nggak yang lain? Maritza sama nggak? Saya belum ngitung, Mister. Oke, silakan hitung dulu. Silakan menghitung dulu. Halo, udah menemukan? Syafira Aulia udah menemukan? Alvin? Alvin jangan bengong. Udah, Alvin Mister. belum? Udah. Udah dapat Z sama 2000 nggak? Iya, emang 2.000. Iya, 2.000. Oke. Yang lain sama yang lain? Azian Fazira sama Azian Fazira sama 2000 juga. Masih ngitung, Mister. Oke. Nadia udah dapat Nadia? Mister, Ya. saya Ya. dapatnya 1.000. 1000. Siapa yang 1000 tadi? Siapa? Saya juga dapatnya 1000, Mister. Saya Siapa? juga 1.000, Mister. Maritza 1000. Saya 1.000. Kita cek ya. Iya. Oke, kita Saya cek. juga dapatnya 1000, Yuk, kita Mister. cek. 5Y ditambah 2Z. Ini 5 ya. Yes. Bentar, kita cek dulu biar menyamakan ya. 5Y ditambah 2Z sama dengan berapa? 29.000 ya? Terus 5Y ditambah 6Z sama dengan 33.000. Oke, dikurang ya, langsung karena Y-nya udah sama ya. 2 kurang 6 berapa nih? Min? Min 4. Min 4 ya? Iya, min 4. 29 dikurang 33. Min 1.000.
min 4.000. Z sama dengan min 4.000 dibagi min 4. Berarti Z-nya 1.000. Ternyata Z-nya 1.000 ya. 1.000 nih. Berarti sini kita koreksi ya. Ya jawabannya harusnya 1.000. Oke, terima kasih yang sudah mengoreksi. Oke, lanjut ke mencari Y-nya, nilai Y-nya. Ada yang udah nemu nilainya berapa? Ada yang sudah menemukan? Yang sudah menemukan? Dapat berapa? Halo, Adisa, Ajian, Bara, Kaila, Bentar. Raffi, Syafira, Azhara, Nadia, Nadia Agustina, benar gak namanya? Ya, Mister, benar. Y-nya berapa tuh? Dapat? Adena Zafira, 5.400 bukan, Mister? kita simpan dulu 5.400. Yang lainnya coba koreksi, benar gak 5.400? Tadi siapa ya? Dari 5.400 siapa tadi? Sorry. Nggak kedetek yang itu siapa tadi? Aku. Fitria ya, Fitria Nashwa. Maritza, sama nggak? Adi, sama nggak Adi? 5.400. Sama. Iya. Lagi ngitung, Mister. Oke, Sabar. Silakan. Gimana? Dapat? Sama ya? Oh enggak, beda. Gimana Maritza? 5.400. Sama. Kalau nilai X-nya? Kalau nilai X-nya? 5.400 dapat dari sini ya. 5Y ditambah 2Z sama dengan 29.000 gitu ya. Terus 5Y tambah 2Z-nya 400.000, 29.000. 5Y sama dengan 29.000 dikurang 2.000. Y sama dengan 27.000 dibagi 5 itu 5.400 gitu ya. Benar nggak 27.000 dikurang 5 dari 5.400? Benar ya? Oke, betul. Y benar ya. Sekarang nilai X berapa tuh? X berapa X? Ada yang udah nemu? Masukannya ke persamaan 1, 2, atau 3 kira-kira menurut kalian? Jadi kalau di sini untuk mau nilai X, substitusikan nilai Z ke persamaan 2. Nah, kalau ini ke persamaan 2 nih. Berarti kalian ke persamaan ke ini. Apa?
Di 3X ya. Berapa? Dapat berapa? Ada yang udah? Ajian Maritza, udah Maritza? Jaringannya sekarang lagi labil ya. Karena ada yang keluar masuk, keluar masuk. Bara, dapat Bara? Bentar, Mister. $2.500 bukan, Mister? 2.500. Kita cek, kita Ini simpan dulu. bisa 2.500. Simpan dulu aja. $2.500 dapat dari mana nih kira-kira? 200. Dari 3X sama kan? Oke, benar ya. Jawabnya 2.500. Karena kan tarnya jadi 7.500. dapat dibagi 3 ya. 7.000 ya 7.500 bagi 3 ya. Ya enggak? 2.500. Oke. Benar ya. Jadi, nah, simpulkan coba. Maka berdasarkan proses di atas diperoleh kesimpulan bahwa harga sebuah pensil berapa tadi? Maka harga sebuah pensil berapa? 2.500. Harga sebuah buku berapa? 5.400. Penggaris berapa? 1.000. Ini pakai rupiah ya, rupiah. Oke, ini. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini. Ya, benar, sampai sini ada pertanyaan. Kita lanjutkan ke yang soal nomor 2. Udah bisa ya? Soal terakhir. Kita masih ada waktu ya, masih ada waktu kurang lebih 30 menit lagi. 30 menit kurang lagi kita ada waktu. Oke. Setelah kalian menjalankan alternatif penyelesaian satu, dapat kalian temukan alternatif penyelesaian yang lainnya, silakan diskusikan dan tuliskan. Ini kalian kerjakan saja ya. Siapa tahu kalian ada salah satu dari kalian yang tidak menggunakan langkah-langkah ini. Sebenarnya tidak menggunakan langkah-langkah ini juga nggak apa-apa. Pasti jawabannya sama. Oke, yang nomor 2 nih, coba. Untuk suatu alasan, 3 pelajar Ana, Budi, dan Cinta mengukur berat badan secara berpasangan. Berat badan Ana dan Budi, kalau kita tabelkan gimana nih? Bisa nggak ditabelkan? Tabel, kita buat tabel. Boleh nggak tabel? Ada yang mau ituin? Ana, di sini Ana misalkan. Budi, Cinta. Berat badan Ana berapa Ana? Ana dan Budi, kalau Ana dan Budi digabungkan, ini 226 ya. Langsung aja kalau kayak gini, nggak usah pakai tabel ya. Ternyata kalau pakai tabel malah merepotkan. Nah, jadi ada soal yang tidak perlu pakai tabel juga nggak apa-apa. Soal seperti ini yang nggak perlu pakai tabel. Langsung aja nih, langsung ke intinya. Ana dan Budi 226. Berarti Ana, misalkan Ana itu berat Ana itu X, berat badan. Saya itu kan misalkan X sama dengan X itu adalah berat badan Ana. A aja langsung A, B, C langsung aja gitu ya. A itu Ana, B adalah berat badan tadi siapa? Budi ya. C berat badan Cinta.
Nah, ini ABC. Ana, Budi, dan Cinta. Terus setelah itu, kalau Ana ditambah Budi, A pakai A kecil lebih kecil ya. A ditambah B itu 226 kilo. Nah, kalau Budi dan Cinta itu 210. Nah, kalau Ana dan Cinta 200. Nah, ini persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3. Gimana? Coba kerjakan. Pertama kita eliminasi apa dan apa tuh kira-kira? Ada yang bisa mengeliminasi apa dan apa? Ada yang bisa di sini? Ada yang bisa? Nadia udah bisa? Coba kerjakan dulu ya. Ini persamaan 1. Ini persamaan ke-1, persamaan ke-2, persamaan ke-3. Silakan coba dulu. Ada yang mau ngasih clue? Ada yang mau ngasih clue? Pertama kita harus apa dulu? Kalau dari kalian dulu, ada yang mau ngasih clue? Pertama eliminasi apa? Persamaan apa dengan apa? Eliminasi persamaan 1 dan 3. Oke, 1 dan 3. Eliminasi apa nih dari 1 dan 3? Eliminasi A. Eliminasi A. 1 dan 3. Didapat berapa? Eliminasi A dan eliminasi A 1 dan 3 didapat persamaan ke berapa nih? Berarti A tambah B sama dengan 226 gitu ya. A tambah C sama dengan 200. Ini bukan. Nah, tadi siapa? Azian ya? Azian gini bukan Azian? Nadia, Pak, yang ngomong. Oh, Nadia. Sorry. Nadia. Iya. Bener kayak gini? Iya kayak gitu. Terus? Benar. Dikurang atau ditambah? Habis itu dikurang. Kurang. Terus di sini? B plus C. B plus C atau B kurang C? Kan A dikurang A habis. B dikurang C. B kurang C. Ya enggak? Pak, itu layarnya turunin, Pak. Udah kelihatan. Oh ya, turunin. Bentar. Gimana caranya? Gini, turun gini. Gimana? Gini. Turun kayak gini, bukan? Gimana? Soalnya mau ditutup gitu. Pindahin aja gitu. Ya, pindahin aja, soalnya bawahnya nggak kelihatan. Oke. Marisa tadi keluar ya? Ternyata Marisa keluar. Ya, ke ini. Ke hapus. Oke, itu kayak gitu. Gimana? Nadia, lanjutkan Nadia. Halo Nadia.
Ya, Mister. Lanjutkan. Habis itu 226 dikurang 226. 26. Bentar. Kehapus. Sabar. Tadi eliminasi A dari persamaan 1 dan berapa tadi ya? 1 dan 3 ya? 3 ya, benar ya? Iya, iya. Terus setelah itu mana sih? Terus kan elemen 1 itu kan A plus B sama dengan 226 gitu ya. Terus A min B sama dengan 200 min B. A plus C sama dengan 200. Nah, kurang kan? Dapat berapa? Dapat A kurang bukan A. Didapat B min C sama dengan 26. B min C kan Nadia, benar gak? Iya, benar. Oke, terus gimana? Udah azan aja ya? Ini persamaan ke-4 ya. Ini persamaan 1, 2. Eliminasi persamaan 3 dan 4 ya. Benar nggak Nadia? Bukannya eliminasi persamaan 2 dan 4 ya? Oh iya, 2 dan 4. Sorry. Ya, 2 dan 4. Ya beneran Nadia. Dapat berapa Nadia? Belum ngitung. Silakan hitung dulu. Silakan sambil menghitung. Udah, Mister. Berapa? Berapa? Tambah atau dikurang? Jadi 2B sama dengan 236. B-nya berapa? Berapa? Jadi silakan Nadia selesaikan sampai akhir ya. Ntar coba presentasikan ya. Jangan lupa jawaban kalian yang di LKS ini, kalian fotokan lalu kirim, lampirkan di Google Classroom ya. Ntar kolom pelampiran tugasnya Bapak akan buat. Oke? Paham ya?
Jadi ntar kan ini kalian nyatet dan mengerjakan LKS-nya kan. Ntar hasil pengerjaannya kalian foto dan lampirkan di Google Classroom. Oke, bisa dipahami? Paham. Oke. Gimana Nadia? Udah dapat Nadia atau yang lainnya selain Nadia? Jadi Nadia dulu ya? B-nya 118. Oke, B 118. A-nya dapat berapa Nadia? Udah dapat A-nya? C bukan A, C ya? C. C berapa C? Ajian. C dapat berapa ajian? Kalau Jian berapa Jian? Ini berat badannya ini nggak normal semua ya. Saya berat badannya 226 kg, gede banget ya. Ada Ana dan Budi bermain 226 kg. Badan jumbo. Ya ini obesitas ini. Aduh. Ini harus diet ini nih, harus diet keras ini. Dapat berapa C-nya, Bagas? C-nya dapat berapa, Bagas? Atau yang lain, Maditsa? Saya tidak mengerti. Ya. 92 kg, Pak. Berapa? 92. 62. Tadi ada yang jawab. 92. Jadi yang benar yang mana nih? 92. 92 dapat dari mana lu? C-nya 118 dikurang 26 ya? Ya 92 betul, 92. Oke. Betul ya, 92 jawabannya. Nah, sekarang C-nya dapat, B-nya dapat, A-nya, silakan A-nya. Silakan yang mau mempresentasikan A-nya, silakan. Apa? Maritza? Nadia? Bukan, Pak? A-nya 108 katanya. Yang lain benar gak? Bagas benar gak? Ini A-nya 108? 108. Benar. Sama ya semuanya ya? Oke, terima kasih yang sudah mengerjakan LKS-nya. Nah, Bapak belotin ya. Berarti A-nya simpulkan ya. Jadi berat badan anak. Ana berapa Ana? Ana 108 kilo. Nah, dia harus diet nih. Ana harus diet. Terus kalau berat badan ini nggak ada yang namanya Ana kan? Mohon maaf ya. Ini ketidaksengajaan kalau misalkan ada nama Ana di kelas ini. Ana terus siapa Budi? Nggak ada nama Budi juga kan di sini ya? Mohon maaf kalau misalkan ada namanya Budi. Budi 118 kg. Ternyata Budi lebih berat daripada Ana. Oke. Cinta juga mohon maaf kalau ada namanya Cinta di sini. Cinta 92 kg. Nah, ini adalah berat badan yang soal di atas. Jadi soal di atas kita dapat memberikan kesimpulan bahwa berat badan Anda 108 kg, berat badan Budi 118 dan berat badan kita 92 kg. Gitu. Oke, jangan lupa jawaban LKS-nya dikirim di Google Classroom kita, di Google Classroom kelas 10 matematika wajib. Satu lagi, kita sudah di ujung pembelajaran. Satu pesan lagi yang Mister mau sampaikan nih.
Mana ya? Oke. Nah, ini Mister memberikan pesan. Nah, di sana kan kita tadi lagi apa tuh sistem persamaan tiga variabel itu kan mencari penyelesaian. Kita pesan pertama dari Mister, kita harus bisa menjadi pribadi yang mampu menyelesaikan permasalahan dengan cara-cara yang baik. Jadi kalau misalnya ada suatu masalah, kalau kalian ada masalah apapun itu, masalah pribadi, masalah keluarga, masalah sekolah, usahakan mencari penyelesaian dengan cara-cara yang baik. Di Quran surat An-Nisa ayat 62 ini artinya, maka bagaimanakah halnya apabila mereka orang-orang munafik ditimpa suatu musibah disebabkan perbuatan tangan mereka sendiri. Kemudian mereka datang kepadamu sambil bersumpah, demi Allah kami sekali-kali tidak menghendaki selain penyelesaian yang baik dan perdamaian yang sempurna. Jadi Allah pun memerintahkan kepada kita untuk mencari penyelesaian yang baik dan perdamaian yang sempurna. Jadi kita harus mencari penyelesaian yang terbaik, yang baik. Gitu ya. Oke, terima kasih yang sudah berpartisipasi sangat aktif dalam pembelajaran kali ini. Terima kasih kepada Nadia, Maritza, Fitria, Bagas, Arfa, dan lain-lain, dan kawan-kawan dan teman-temannya yang tidak bisa sebut. Saya Mister sebutkan satu persatu. Terima kasih banyak. Jadi kesimpulan yang tadi adalah jangan untuk yang SPLTP sudah tadi simpulkan ya. Jadi tidak ada cara khusus, yang penting kalian step by step cari penyelesaian yang paling terbaik. Oke, karena sudah waktu sholat zuhur pun sudah berkumandang. Jangan lupa tetap semangat belajarnya ya, tetap semangat belajarnya. Kita pertemuan berikutnya kita akan belajar masih sistem persamaan linear tiga variabel, cuman kita akan menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan sistem persamaan linear tiga variabel. Ada pertanyaan sebelum Mister tutup? Ada pertanyaan? Halo? Tidak, Mister. Tidak, Mister. Enggak, Mister. Ya ya. Kalau misalkan ntar timbul pertanyaan bisa WA Mister, bisa di Google Classroom di komentar. Oke, kita akhiri pembelajaran kali ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdik. Jangan ditutup dulu, Mister mau foto dulu. Foto dulu untuk absensi ya. Sabar. Oke, Mister. Ini slide pertama ya, ada beberapa slide. Jadi jangan dulu di kameranya di 1, 2, 3. Ini untuk slide pertama. Slide kedua tahan dulu. 1, 2, 3. Udah ada sampai 2 slide doang ya. Tunggu. Oke, sudah. Terima kasih banyak yang sudah berpartisipasi aktif. Mister tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat beristirahat. Terima kasih, Mister. Ya.